cukup, karena yang dihasilkan dari pendekatan semacam itu adalah hanya makna verbal dari sebuah teks. Sementara kita tahu teks itu dihasilkan dari pergulatan panjang antara pengalaman batin seorang pengarang dan ekspresikannya dalam bentuk kata-kata, dan kemudian bisa berwujud teks tertulis. Ada proses transformasi dari pengalaman batin, dari pikiran sang pengarang kepada teks tertulis. Maka pendekatan tekstual saja itu sebenarnya hanya mengungkapkan satu sisi saja dari apa yang diungkapkan oleh sang pengarang. Sementara pergulatan yang sesungguhnya dari kehidupan sang pengarang tidak bisa dibaca, latar belakang kenapa teks itu hadir tidak dibaca. Maka pendekatan yang kedua menjadi penting, pendekatan psikologis yang disebut sebagai satu proses divinity, yaitu berusaha untuk masuk ke dalam kejiwaan sang pengarang melalui proses divinity, dengan cara berempati sebagaimana pengarang mengalami sebuah peristiwa tertentu dan mendorong lahirnya sebuah karya. Ini proses divinity. Dengan cara beginilah kemudian kata Schleiermacher, sang pembaca bisa lebih tahu dari sang pengarang. Ya, luar biasa ini. Bahkan sang pembaca bisa lebih tahu daripada sang pengarang. Menarik sekali. Nah, inilah kehebatan dari seni memahami dari Schleiermacher. Selanjutnya adalah tentang pokok gagasan adalah hermeneutik yang universal. Ya. Ini gimana Bapak? Ya, itu hermeneutika yang dirumuskan oleh Schleiermacher adalah hermeneutika yang asalnya dari atau akarnya dari tradisi biblical di tangan Schleiermacher, kemudian menjadi metodologi umum di bidang tidak hanya studi agama, tidak hanya studi tentang teks, tapi juga studi-studi terhadap naskah-naskah lain, entah itu naskah sastra, entah itu naskah hukum, atau naskah-naskah politik. Artinya apa? Hermeneutika yang awalnya adalah metode spesifik menjadi metode yang bersifat universal yang digunakan untuk ilmu lain di bidang kajian-kajian biblical, kajian-kajian Alkitab. Itu yang disebut sebagai hermeneutika, sebagai metode yang bersifat universal. Luar biasa. Ya. Masuk ke kulit-kulit penulis. Nah, ini tadi Ya. simpang ya Mister ya. Jadi antara gagasan hermeneutik universal, lalu bagaimana seorang pembaca itu meletakkan aku dan dia masuk kepada kulit-kulit dari pengarang. Ya. Itu yang disebut sebagai proses divinity, ya, berempati terhadap sang pengarang, karena sebuah karya itu tidak sedih, tidak lepas, tidak bisa dipisahkan dari konteks pengalaman batin, pergulatan hidup, sejarah panjang dari sang pengarang yang melahirkan. Nah, maka dengan cara berempati kemudian kita berusaha untuk menguliti, ya, membuka satu persatu tabir-tabir yang menyelimuti teks itu, yang tidak lain adalah pengalaman hidup sang pengarang itu. Dengan menghubungkan antara teks dengan pengalaman hidup sang pengarang secara empatik, itulah kemudian kita bisa memiliki pemahaman yang baik tentang teks itu. Begitu kita mengetahui lapisan-lapisan yang bisa membongkar lapisan-lapisan yang banyak itu, maka kita akan memahami secara lebih baik terhadap teks yang kita baca. Artinya memahami secara psikologis berarti masuk ke dalam kulit, ya, yang membungkus teks itu melalui kehidupan sang pengarang itu. Nah, saya kira ini yang ditawarkan oleh Schleiermacher. Memang kemudian ada problematika. Apakah mungkin kita melakukan proses psikologisasi terhadap teks ketuhanan, teks sakral yang oleh pemiliknya itu dianggap sebagai atau dipahami, diyakini sebagai karya Tuhan. Nah, psikologisasi Tuhan ini kan sulit. Bagaimana kita masuk ke kulit Tuhan kan?